Beberapa kali memenangkan Brit Awards dan menyapu bersih penghargaan musik utama di Eropa. Penghargaan musisi klasik internasional tahun ini adalah bukti bakat musiknya yang luar biasa. Dia adalah maestro piano paling misterius dari Tiongkok. Yan Yusheng. Tuan Yan, Anda dibesarkan di panti asuhan sejak kecil. Dan baru-baru ini Bertemu kembali dengan keluarga Anda. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Satu-satunya yang saya rasakan adalah akhirnya saya punya rumah. Ayo, adik. terima kasih makan yang banyak walaupun kita miskin. Tapi selama kita bertiga Menjalani hidup dengan baik lebih baik dari segalanya. Kita ibu dan anak sudah terpisah lama. Sekarang kita takkan Iya. Master Yan, perasaan Anda mencapai prestasi ini? Keluarga pasti sangat bangga. Belum tahu identitas saya. Saya berencana untuk memberitahu mereka kabar baik ini saat ulang tahun saya besok, sekaligus memberikan kejutan. Supaya mereka bisa hidup dengan saya tanpa lagi menjalani hari-hari berat. Tuan Yan, boleh tanya sebentar? Hei kakak, aku. Adikku, aku membunuh seseorang. Harus dipenjara 7 tahun. Apa? Zhang Yuan. Ya. Karena perilakumu bagus di penjara. Kamu diperbolehkan keluar 6 bulan lebih awal. Kamu bisa pulang. Adikku, Terima kasih sudah menggantikan di penjara. Akhirnya kita sekeluarga bisa berkumpul lagi. Bu. Tenang saja, aku baik-baik saja. Hari ini sipir bilang aku berkelakuan baik. Saat itu, kita sekeluarga bisa berkumpul lagi. bagus sekali. Ketika keluar, aku dan kakak jemput. Baiklah. Mungkin mereka ada urusan yang menghambat. Bu. Pak Zhang. Xia Yuan, selama bertahun-tahun kamu dikurung, aku sudah menyimpan asetmu sesuai dengan permintaanmu. Tapi kamu keluar 6 bulan lebih awal. Aset itu baru bisa dibuka dalam 6 bulan lagi. Tidak masalah. Zhang Lao, aku percaya dengan kemampuan bermain pianoku, aku bisa kembali ke puncak lagi. Anak baik, saya tidak salah menilai kamu. Anakku yang tercinta, meskipun kamu anak angkatku, saat ulang tahunmu, apa yang kamu inginkan sebagai hadiah? Piano. Fibonacci. Berani kamu bilang itu. Piano Fibonacci harganya lebih dari 20 juta? Lebih dari 20 juta bukan apa-apa. Kita punya uang. Iya, Kak. 7 tahun lalu kalian cari orang masuk penjara gantikan aku. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan belajar piano. Menjadi murid maestro Bai Yan Liu Sheng. Oh iya, orang yang menggantikan aku, siapa sebenarnya? Orang yang menggantikan kamu adalah... Jangan sampai Awang tahu aku punya anak kandung, kalau tidak dia pasti akan cemburu. Bukan siapa-siapa, pengemis di pinggir jalan. Seorang pengemis? Ya. Aku tahu orang yang menggantikan aku adalah anak kandungmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin? Aku bisa minta orang di penjara jaga dia. Sudahlah, jangan bahas soal pengemis. Kamu ingin sang guru burung angsa jadi guru piano kamu, kalau bukan karena guru tersebut menghilang selama 6 tahun. Mama pasti sudah memintanya jadi guru kamu. Mama, kamu memang terbaik. Aku paling sayang kamu. Oh ya, selama ini ada grup Jiang yang terus mencari kamu dengan sangat berusaha.
Katanya, putra keluarga itu mau jadi murid kamu. Bayarannya sangat tinggi. Mama dan kakak perempuan. Tidak pernah aku beri uang. Tidak tahu apakah hidup mereka susah atau tidak. Zhang Yuan. Apa Yang Camulia? Oh, tidak ada apa-apa, Pak Sang. Tidak mungkin, ibu gajinya cuma 3 jutaan sebulan, mana mungkin naik mobil sebagus itu. Benar, pasti aku salah lihat karena terlalu kangen dia. Kamu di penjara pasti menderita, ya? Bocah, di luar cari masalah sama orang yang salah, ya? Sekarang jatuh di tanganku. Dilahirkan lebih baik di kehidupan selanjutnya, ya. CIH. Nggak tahu sekarang bagaimana kabar ibu dan kakak. Makan cukup nggak, ya? Tidurnya nyenyak nggak, ya? Bu, Kak, aku pasti akan bersikap baik. Berusaha cepat keluar penjara. Pak Zhang. Terima kasih menjemput saya, tapi saya ada urusan di rumah. Saya buru-buru pulang untuk melihat ibu saya. Jadi, saya permisi dulu. Ini kontrak pemesanan piano Anda. Terima kasih sudah memesan. Staf akan menghubungi Anda. Ini adalah souvenir yang disertakan dengan piano ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Bu, bagaimana kalau Master Yan bisa datang ke pesta ulang tahun saya? Itu akan jauh lebih baik. Master Yan sangat misterius. Banyak panggung internasional tidak bisa mengundangnya. Bagaimana Anda bisa lakukan itu? Mengapa tidak mungkin, saudari? Pengaruh apa yang kita miliki? Tokoh penting apa yang tidak bisa kita undang? Benar kan, Bu? Dengan bakat Xiao Wang, dia bisa memenangkan hati guru yang di pesta ulang tahunnya. Anda juga bisa langsung menjadi peserta magang. Mama. Hari ini Jiang Yuan dibebaskan dari penjara. Bukankah seharusnya kita masih... Apakah dia berpura-pura Apa yang dilakukan orang-orang yang saya tugaskan itu? Orang ini masih hidup. Xiao Wang? Kamu keliling dulu ya, ibu ada urusan, sebentar keluar. Baik. Bu. Kak, Ini Shawang sebentar lagi ulang tahun. Kita kasih hadiah apa ya? Dia bilang suka mobil, harganya 200 juta. Gimana kalau kita belikan untuk dia? Ulang tahun. Ibu dan kakak masih ingat ulang tahunku, bahkan mau habiskan lebih dari 200 juta buat belikan sesuatu untukku. Kak, Dari kecil hingga besar, tak pernah rayakan ulang tahun. Aku sudah terbiasa dengan itu. Menghabiskan lebih dari 200 untuk hadiah ulang tahun benar-benar tidak perlu. Jangan repot-repot. Kondisi keuangan keluarga kita kurang baik, jadi kita harus hemat. Setelah sekian lama keluarga kita terpisah, saat kalian pertama kali menemukanku. Kalian masih ingat dengan jelas hari ulang tahunku. Ini menunjukkan betapa pentingnya aku di hati kalian. Kalau tidak begitu, Aku juga tidak akan rela. Gantikan kakak untuk mengakui dosa selama bertahun-tahun. Halo. Xiao Yuan, kamu sudah keluar dari penjara? Iya, Kak, aku sudah keluar dan aku sudah pulang. Tapi, Sepertinya aku tidak melihat kalian di rumah. Iya, Mama tahun lalu didiagnosis kanker paru-paru. Apa?
Mama. Xiao Yuan, maafkan aku. Kenapa ibu tidak jemput kamu? Tidak, ibu baik-baik saja. Kok bisa kena kanker paru-paru? Kenapa tidak kasih tahu lebih awal? Ibira ke kamu susah di penjara. Takut kamu khawatir. Kakak, penyakit ibu ini makin parah kalau ditunda. Kata dokter bagaimana? Dokter bilang kalau tidak operasi bisa. Kalau begitu operasi saja. Tapi biaya operasinya 800 juta. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Ibu tidak mau diobati. Oke. Maafkan ibu tidak bisa memberikan kalian kehidupan yang lebih baik. Nanti kamu dan Xiaoyuan harus menikah dan punya anak. Masih banyak kebutuhan lain yang butuh uang, ibu tidak mau membebani kalian. Asetku masih dibekukan, belum bisa dicairkan. Tapi percaya bekerja keras juga bisa mengumpulkan uang untuk biaya operasi ibu. Bu, aku punya uang untuk obati penyakitmu. Bu, Sulit sekali baru bisa menemukan kalian, aku tidak mungkin biarkan Tuhan mengambil kalian lagi dariku. baru keluar penjara, dari mana dapat uang, Xiaoyuan? Bu, Tenang saja, soal uang nanti aku akan cari jalan. Sekarang istirahat saja dulu. Siapkan operasinya. Xiaoyuan. Xiaoyuan, Bu tahu kamu suka piano, tapi Bu nggak mampu. Beli yang asli, ini sebenarnya Bu pikir. Nanti saat kamu keluar penjara baru dikasih. Bu, Tenang aja, semuanya bakal baik-baik saja. Bu, aku suka banget piano ini. Terima kasih. capek aku. Bu, Xiaoyuan pulang, kita langsung bohongin dia. tidak baik, kan? Apa yang nggak baik? Hei. Dia sombong, bilang bisa dapat biaya operasi 80 juta. Menurutku dia itu, kalau nggak nyolong yang ngerampok. Masuk akal. Kalau dia bisa melewati ujian ini, dia bisa masuk ke keluarga Jiang. Pulang ke keluarga urusan lain, keluarga kita tidak memelihara orang malas. Dengar Master Yan sudah kembali. Kamu telepon dia, bilang kalau Presiden Jiang Group Zheng Xiu ingin dia hadir, tak bisa tidak. Di pesta ulang tahun Xiaowang, berapapun biaya, pasti bisa. Baik, aku akan kontak Tuan Zhang. Hello Tuan Zhang. Xiaoyuan, Mazi engage un groupe quand? Mereka berharap kamu bisa hadir di pesta ulang tahun putra mereka besok. Sekalian ajari anak itu, jadikan muridmu. Siapa nama mereka? Catania, Président Zhang Group. Jiangso ke Jiangso. Itu kan ibu. Katanya presiden dari keluarga Kang itu. Jiangso. Ibuku miskin, mana mungkin jadi presiden? Mungkin cuma kebetulan aja namanya sama. Lagian aku lagi butuh uang untuk obati ibu, jadi setuju juga nggak apa-apa. Baik Pak Zhang. Kalau orangnya nggak ada masalah, aku setuju untuk menerima dia jadi murid. Tenang saja, anak itu baik sekali. Kalo tidak. Rekomendasikan dia ke kamu. Baiklah, maka aku serahkan padamu, Pak Zhang. Oh ayah Pak Zhang. Bolehkah saya minta tolong lagi?
Rekomendasikan pekerjaan main piano yang bisa menghasilkan uang, karena saya sekarang sangat butuh uang. Kebetulan, saya akan rekomendasikan tempat pesta ulang tahun yang diadakan oleh grup Jiang. Gaji mereka sangat tinggi. Baik, terima kasih Pak Sang. Status master yang sangat tinggi, besok barang jelek seperti ini jangan muncul di meja lagi. Master Yan Liu Seng, siapa yang tidak mengenalnya? Di usia muda diperhatikan dunia, Hanya Anda Tuan. Yang punya hak menjadi muridnya. Ini bukan Jiang Yuan? Kamu ini kan Jiang Yuan, anak kandung ibu? Kenapa dia datang ke sini? Apa dia tahu identitas ibu dan mau kembali untuk merebut ibu dan kakakku dariku? Mainnya lumayan juga, ya? Siapa yang suruh kamu masuk ke wilayahku dan pamer di sini? Jawab dong. apa maksudmu? Maksudku apa? Jangan pura-pura bodoh di depanku. Kamu datang ke sini main piano cuma untuk menarik perhatian guru Yan, kan? Mau ganggu pesta akseptasi guruku besok, ya? Kamu pikir kamu pantas? Ternyata dia itu anak yang mau jadi muridku dari keluarga Jiang. Kenapa kamu ketawa? Kamu salah pikir. Aku kerja di sini cari uang cuma buat bayar biaya pengobatan ibuku. Nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku bilang kamu kotor, itu artinya kamu memang kotor, ngerti? Tuan Jiang. Kamu tahu anak ini mantan narapidana? Baru keluar penjara, langsung kerja musik di sini. Hotel seperti ini terima orang seperti dia. Di mana keamanan tamu kita? Aku. Kamu tahu dari mana aku pernah di penjara? Kita pernah ketemu. Dasar bodoh, 7 tahun lalu kamu yang menggantikan aku di penjara. Jangan bilang kamu nggak kenal aku. Aku tahu, jangan nilai orang dari penampilan. Siapa sangka dia main piano hebat, pernah di penjara. Iya, nggak tahu dia melakukan kejahatan apa. Mau bersaing sama aku, Jiang Yuan? Kamu seharusnya nggak muncul di dunia ini. Barusan kamu bilang, kamu mau cari uang untuk biaya pengobatan ibumu, kan? Tanganmu terluka, nggak bisa main piano. Besok datang ke acara perayaan penerimaan muridnya Master Yan Liu Sheng, berpakaian seperti badut dan hibur semua orang. Aku kasih kamu 10 juta rupiah. Gimana? Lupakan soal pengobatan mama. Ibu nggak punya kemampuan buat beli yang asli. $20 juta. Mau bikin aku malu. Baik. Besok pesta guru. Kita lihat siapa yang bakal malu. Ok. Aku setuju. Tunggu aku ya. Main piano kayak gini masih mau jadi muridku? Hari ini kamu bukan mau lihat aku jadi bahan lelucon? Lihat aku malu ya? Ya? Mari kita lihat siapa yang mempermalukan diri. Bu, kakak, kenapa mereka ada di sini? Dan pakaian mereka. Bu, kakak, kalian datang? Grup selesai? Hari ini adalah pesta ulang tahunmu dan acara penghormatan guru. Acara ini, seberapa sibuk pun grup ibu datang untuk melihatmu. Ibuku benar-benar orang terkaya. Sebelumnya, di mobil mewah, dia.
Zhang Lao yang disebutkan di telepon juga dia. Ternyata mereka cuma pura-pura miskin di depanku. Yuan, kamu sudah melihat sendiri. Keluarga kita miskin. Meskipun ibu menemukanmu, jika kamu merasa malu pada ibu, tidak ingin bersama ibu, itu juga boleh. Bu, kakak, kalian adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Aku tidak akan memandang rendah kalian sekalipun sedikit. Aku bersumpah, mulai sekarang aku akan berusaha keras agar ibu dan kakak hidup bahagia. Ayo pergi. Aku berjuang keras untuk mencapai prestasi saat ini hanya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Tapi sekarang terlihat usahaku hanya lelucon belaka. Ibu baik sekali. Meskipun aku hanyalah anak angkat, tapi saat itu orang yang tertabrak mobilku meninggal. Untung ibu dan kakak memikirkan cara agar orang lain dipenjara 7 tahun. Murid Master Bai Yan Liu Sheng. Berpikir seseorang menggantikan kakakku di penjara. Ternyata mereka berakting. Aku menggantikan anak angkat ini masuk penjara selama 7 tahun. Kamu itu adalah anak kesayangan ibu, mana mungkin ibu rela biarkan kamu menderita. Iya, sejak kecil ibu tidak tega kamu susah. Ibu ingin sebagaimana mungkin menjagamu dengan hati-hati agar tidak terluka. Anak nakal, sekarang kamu tahu kan? Orang yang paling disayang ibu dan kakakmu selalu adalah aku, sementara kamu hanyalah orang luar. Pergi sajalah, tentu saja aku sudah tahu, kalau tidak, ibu juga tidak mungkin memberiku piano senilai 2 miliar ini sebagai hadiah ulang tahun. Sayangnya, mainan piano kecil yang dibelikan bersamaan, aku tidak bisa menemukannya. Kalau tidak, aku juga pasti koleksi dengan baik. Aduh, mainan itu cuma sampah. Kalau kamu suka piano, mama beliin yang lebih bagus nanti. Ok. Aku pikir pertama kalinya mama kasih hadiah ulang tahun. Kan ku hargai. Ternyata cuma sampah dari piano senilai 2 juta untuk anak angkat. Piano jutaan buat anak angkat, sampai buat aku. Waktu itu demi biaya hidup. Mama dan kakak. Jatuh dari tangga angkat pasir, patah kaki. Mereka nggak rela keluarkan uang buat aku, tapi anak angkat itu minta hadiah ulang tahun. Aku membelikannya hadiah senilai 20 juta. Yuan R. Bersabarlah sedikit lebih lama. Keluarga itu benar-benar bangkrut. Paling buruk, saya hanya akan patah kaki, bukan. Peling-peling, dia. Mulai sekarang, ibu akan menjagamu. Ibu baik, kami miskin, jadi tidak akan menghabiskan uang. Mulai sekarang, adikmu tinggal bersamamu. Masih banyak tempat lain yang membutuhkan uang. Seandainya bukan karena Pak Tua Zhang membawaku ke dokter, kakiku mungkin benar-benar patah. Tetapi mereka sebagai keluargaku memilih melihatku patah kaki. Daripada menghabiskan uang untuk anak angkat ini. Mengirimku ke penjara selama 7 tahun. Kalau begitu, keluarga seperti ini lebih baik tidak ada. Ini. Aku suka sekali piano ini. Yuan. Kamu bicara apa? Jiang Yuan sangat miskin. Bagaimana bisa dia datang ke pesta mewah ini? Iya, aku juga kaget. Kalau Yuan tahu kita menyembunyikan ini. Susah dijelaskan nih. Hei, berhenti di situ. Siapa kamu, berani mengganggu pesta ulang tahun dan upacara pembayatan anakku? Kamu, cepat minta maaf ke adikku. Walau anak kandung, kamu bikin malu di sini. Sedangkan aku akan mengangkat Master Yan Liu Sheng sebagai guru. Nanti mama dan kakak pasti lebih menyukaiku. Kak, mama, tak perlu kesal karena badut, cuma mengganggu pesta ulang tahunku. Tak masalah. Dari kecil aku menjaga agar kamu tak mengalami kesulitan. Kenapa biarkan dia, badut ini?
mengganggu pesta ulang tahunmu dan berbuat kekacauan. Selesai bedut, adikku akan belajar dari siapa terkenal di dunia. Pianis terkenal Yan Liu Sheng, cepat minta maaf ke adikku. Kalian mau aku meminta maaf kepadanya? Apa haknya menyuruhku minta maaf? Menurutku, Kalianlah yang jadi badut di sini. Bukan kamu. kau bilang aku badut? Mana ada badut yang bisa menjadi murid Master Yan? Belajar dari Yan Liu Sheng. Kalau Yan Liu Sheng benar-benar ingin menerima orang seperti kamu, itu hanya berarti dia juga sampah. Apa beraninya bilang Master Yan sampah? Semuanya, kalian semua sudah melihat bahwa status saya dan dia sangat berbeda. Sebenarnya saya tidak mau berdebat dengannya, tapi dia berani menghina guru saya. Hari ini saya harus memberinya pelajaran. Orang-orang, tangkap dia untukku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kenapa bayangan orang ini terlihat begitu akrab? Ini adalah Master Yan Liu Sheng. Apa? Tuan Jiang Yuan Sang, apa yang baru saja Anda katakan tentang Master Yan? Jangan bercanda, kalian menipu saya. Menyembunyikan kebenaran dan Menganggap saya badut, saya sudah membongkarnya. jika saya bukan Yan Liu Sheng, apakah kalian akan memperlakukan saya seperti keluarga? Dia adalah. Maksud saya, jika kalian membuat keributan seperti ini dan Master Yan datang, dia mungkin tidak akan senang melihatnya. Aku bilang, bagaimana mungkin Master Yan yang terkenal internasional bisa bekerja di tempat seperti ini? Xiao Yuan. Kenapa kamu bekerja di sini dan main piano juga? Kenapa aku ada di sini, kamu pasti tahu. Ah. Bukankah kamu bilang kepadaku bahwa kamu terkena kanker dan dirawat? Bukankah kamu bilang? Kamu butuh biaya rawat inap 800.000? Ah. Apa yang kulakukan di sini? Aku mencari uang dengan bekerja di sini. Untuk mengobati penyakitmu, Ibu. Xiao Yuan harus membuat keributan di acara seperti ini? Hari ini pesta perayaan gurumu dan adikmu, tahu keributan. Kamu menipuku. Saat aku menggantikan anak angkatmu di penjara, apakah kamu pernah berpikir aku yang membuat keributan? Kamu membelikan anak angkatmu piano seharga 20 juta, tapi hanya memberikan mainan yang cuma-cuma ini. Ketika memberikannya padaku, apakah kamu mempertimbangkan kalau aku yang membuat keributan? Apakah ada ibu seperti kamu di dunia ini? Apakah aku masih anak kandungmu? Badut ini, Ternyata anak kandung. Lalu bagaimana dengan anak angkatmu? Bagaimana bisa ada ibu yang membiarkan anak kandungnya menggantikan anak angkat di penjara? Bukan seperti kamu pikirkan, Xiao Yuan. Kami, Xiao Yuan, menipu kamu salah, tapi ibu lakukan demi kebaikanmu. Namun, aku bisa memberikan kompensasi. Aku berikan kamu 1 juta sebagai pengganti. Bagaimana menurutmu? Tidak, uang keluarga hanya milikku. Tak sepeser pun untuk anak ini. Ibu, kalian sedang bicara tentang apa? Si badut ini siapa? Anak tidak sah apa? Anakku. Dia adalah anak kandung ibu. Juga, dia kakakmu. Apa? Dia kakakku? Kakak. Maafkan aku, bro. Aku tidak tahu itu kamu, makanya aku memukulmu. Aku sudah tahu siapa kau sejak awal. Aku hanya ingin mempermalukanmu. apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu sangat imut. Kakak Xiao Wang sudah minta maaf padamu. Aku tidak memukulmu. Aku memukulmu karena kau tidak menghormati ibu, adikku, dan guru Yan.
Xiao Yuan, kakakmu sudah minta maaf, kenapa kau dorong lagi? Kalau kau mau 1 juta, saya bisa memberikan setengah saham Xiao Wang kepada Anda. Ambil semua milik saudara perempuanku. Tidak perlu kembali lagi. Rumah tua itu Bisa datang dan tinggal bersama. Berhenti membuat keributan. Jangan merusak upacara magang. Gelungen. Anda sampai sekarang. Kamu masih berpikir aku mengincar uang, kan? Mengapa Anda melakukan ini tanpa mengejar uang? Saham keluarga Jiang sangat berharga. Banyak orang telah 1% saham tersebut diperebut. Saya tidak peduli. Saya mendukung. Sudahlah. Simpan saja uang kotor itu untuk satu-satunya pewarismu. Jiang Yuan. Kamu tidak tahu yang terbaik. Mama. Kakak baru keluar dari penjara, dia kesal. Saya mengerti, saya minta maaf. Kurang tulus. Begini. Saya akan membujuknya lagi. Kakak, tadi itu salah saya. Begini, saya serahkan semua saham saya padamu. Asalkan kamu mau pulang, biarkan kita sekeluarga bersatu kembali. Bagaimana? Jadi, ini mobil dibeli ibuku untukku. Aku akan memberikan segalanya jika kau bisa memaafkanku, bro. Sarankan Anda tidak bersikap tidak tahu berterima kasih. Anda akan merusak upacara magang saya. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kakak. Aku sudah meminta maaf padamu, kenapa kamu masih menyakitiku? Jiang Yuan, apa yang kau coba lakukan? Kau mencoba menusuknya, berlutut dan minta maaf padanya. Cukup sudah, Jiang Yuan adalah Menjalani hukuman penjara demi saudara. Tetapi Anda tidak bisa melukai tangannya dan mencegahnya bermain piano. Ingin menghancurkan hidupnya? Ya, kakak. Hari ini hari terpentingku, sebentar lagi guru yang akan datang. Kalau ada masalah, bisakah kita bicarakan nanti? Kamu terlalu pengertian. Dia melukai kamu, dan kamu masih memikirkan dia, Jiang Yuan. Kamu mengecewakan aku. Adikmu memukul kamu, tapi dia tidak tahu kamu kakaknya dan kamu berpakaian seperti badut. Bekerja paruh waktu, berlutut dan minta maaf. Meminta maaf padanya, kalian tadi tidak lihat? Kamu tidak lihat dia menyerahkan pisau ke tanganku. Dia melukai diri sendiri. Kenapa aku berlutut dan minta maaf? Bu. Tidak begitu, Bu. Sejak kecil Aku takut sakit, bagaimana aku berani? melukai diri sendiri, Ibu. Kamu menjijikan dua muka. Apakah aku pernah? Masuk rumah keluarga Jiang, Katakan, apa hakmu bicara di sini? kepadaku. jangan terima kebaikan keluarga Jiang. Aku beritahu, seumur hidupku tidak mau masuk keluarga Jiang. Siapa mau, silakan pergi. Xiao Yuan, kamu berbicara pada ibu begitu? Ya, Kak. Jangan marahi Ibu. Ibu punya penyakit jantung. Itu salahku. Aku minta maaf padamu. Tunggu saja, pada akhirnya. Aku juga akan tidur dengan kakakmu. Dan mengambil semua milikmu. Kamu jahat banget. Berani sakiti adikku, coba saja. Xiao Yuan. Xiao Wang membungkuk minta maaf padamu. Tapi kamu masih mau menusuknya, kok bisa sejahat itu? Aku jahat. Eh. Tadi kamu tidak dengar dia bilang apa? Katanya dia tidak hanya mau tidur sama kamu. Dia mau kuasai seluruh keluarga Jiang. Kamu tidak dengar? Kak. Aku tidak pernah bilang begitu. Dari kecil yatim piatu, kalian yang membesarku. Kamu tahu aku kan? Jiang Yuan. Aku kira kamu hanya kasar. Tapi ternyata moralmu juga rendah. Kadang-kadang menghina orang. Kamu bicara sembarangan. Aku tadinya pikir kamu sudah berubah dari sifat buruk orang biasa. Enak enggak? Kalau enak, kakak bikinin lagi. Iya, enak, Kak. Aduh, makan pelan-pelan, nanti keselak. Dasar bodoh. Meskipun dulu hanya sandawara, aku beneran anggap kamu saudara, beneran pejelai sama kamu. Tapi sekarang kelihatannya aku yang salah paham. Oh, semoga nanti. Waktu Jiang Wang beneran punya maksud buruk ke kamu nggak nyesel. Kelihatannya berpura-pura untuk menipumu keputusan tepat. Aku pergi. Kalian menyuruhku pergi, jadi kuturuti. Mulai kini,
Aku dan keluarga Jiang tidak ada hubungan lagi. Kita tidak akan berurusan satu sama lain hingga mati. Hei, kamu tidak bisa pergi. Kalau kamu pergi, itu jadi aku yang mengusirmu. Aku akan merasa bersalah seumur hidup, Kak. Jiang Yuan, lihatlah betapa besarnya hati adikmu. Ini, Anak, ikut aku pergi. Demi mereka. Tidak sebanding. Berani sekali, anak durhaka, melukai diri untuk merusak pesta guru adikmu. Jangan pergi. Guru yang belum datang. Pesta belum dimulai. MPH, guru yang tidak akan datang. Itu tidak mungkin. Menerima murid sepertimu. Ayo pergi. Xiaowang, guru yang belum lihat kamu main piano, tidak mengenalmu. Kita pikirkan cara lain nanti. Gara-gara anak durhaka ini, harus rusuh hari ini. Bu, sebenarnya ini bukan salah kakak. Semua ini salahku karena terlalu melindungi kalian, jadi salah paham. Kakak, dia bukan sengaja begitu. Pasti sengaja. Tenang, Xiaowang akan pastikan dia minta maaf padamu. Sepertinya yang tadi pergi memang cucu kandung yang selalu dicari oleh kakek Jian. Cucu kandung dan cucu angkat. Hubungan mereka begini, tidak tahu kakek akan memihak siapa. Tidak boleh semua milik keluarga Jiang adalah milikku. Tidak bisa membiarkan dia kembali ke rumah ini. Kekek. Tuan, dokter bilang luka tusukan di dada tuan muda tidak dalam. Untungnya tulang rusuk menghalangi pisau. Tidak melukai organ dalam. Bagus. Kakek, aku mau makan es. Mau makan es krim? Tunggu di sini, kakek akan membelinya. Jangan lari-lari. Kata-kata yang indah. Xiao Yuan. Kakek. Nak, kesudah menderita. Salah kakek yang dulu ceroboh hingga membuatmu bertahun-tahun. Kakek minta maaf padamu. Hari ini ikut kakek pulang. Kakek akan memberikan semuanya dari keluarga Jiang. Semuanya untukmu. Kekek. Hidup ini tak terduga. Ini bukan salah Anda. Anak. Kamu dan ibumu. Juga tentang Jiang Wang. Kakek sudah tahu. Katamu awalnya. Aku selalu merasa dia orang yang baik. Tapi kali ini, kenapa dia bisa begini? Jelas-jelas sudah menemukanmu. Dia malah diam-diam berpura-pura miskin untuk mengujimu. Mana ada ibu seperti itu di dunia ini? Tapi jangan khawatir, nak, kakek akan membelamu. Aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Tidak apa, kakek. Seumur hidup ini, aku juga tidak mungkin punya hubungan lagi dengan mereka. Kamu tidak perlu semarah itu. Anak, kamu tidak akan meninggalkan kakek juga karena mereka, kan? Tidak, kakek. Nak, lihat ini. Ini wasiat kakek. Setelah kakek pergi, 30% saham ini akan diwariskan ke kamu, sebagai sedikit kompensasi dari kakek. Tidak, kakek, Anda salah paham. Tentu saja saya mengakui Anda saya hanya. Tidak ingin saham keluarga Jiang, saya. Nah, atau gimana kalau gak usah nunggu lagi? Sekarang juga saya akan transfer saham ini ke kamu, ya. Ayo pulang bersama kakek. Anggap saja menemani kakek. Kakek, saya benar-benar tidak ingin saham keluarga Jiang. Saya bisa pulang bersama Anda. Tapi hanya untuk Anda. Tidak ada hubungannya dengan yang lain di keluarga Jiang.
Kalau bukan karena kakek, aku tidak akan kembali, tapi kakek sudah tua. Butuh teman. Berhenti. Berhenti. Jiang Yuan, aku menganggap tinggi dirimu. Di acara itu, ibu dan kakak memberimu banyak kesempatan. Tapi kamu tidak mengambilnya, aku pikir kamu sangat berprinsip. Tapi kenapa sekarang? Kembali dengan muka tebal? Lalu apa maksudmu bersikap seperti itu sebelumnya? Hah? Kamu pikir terlalu banyak. Aku cuma kembali untuk merawat kakek. Berhenti di situ. Kamu benar-benar murah. Tahu ibu dan kakak tidak suka kamu, sekarang ingin kembali dan menempel kakek, ya? Begitu kan? Aku peringatkan kamu. Segala dalam keluarga Jiang milikku. Anjing liar, jangan berharap merebutnya dariku. Kenapa? Ibu dan kakak tidak di rumah. Kamu malas berpura-pura? Apa kamu belum merasa cukup menderita di penjara? Kalau kamu nggak mau makan lagi, mending langsung pergi. Sebaiknya kamu ingat, kamu cuma anak angkat. Ini rumahku. Jiang Yuan, kamu nggak kira kalau setelah pegang kaki orang tua itu, aku nggak bisa apa-apa, kan? Aku kasih tahu kamu. Yang tua itu nggak lama lagi, dia bisa lindungi kamu berapa lama sih? Dan lagi, Waktu di penjara. aku bisa bayar orang buat habisin kamu. Sekarang kamu di luar, sama saja aku bisa bikin kamu mati kapan saja. Jadi aku sarankan, tahu diri dong, cepat pergi. Kalau aku nggak mau pergi lalu bagaimana? Harus bersikap baik padamu, Berani. kakek. Kakek, tadi dia yang memaksaku bertindak. Kakek, aku melakukannya demi melindungi diri. Kakek, tadi dia begini mencengkeramku, dia mencekik leherku. Mendorongku menyuruhku keluar keluarga Jiang. Kakek, Apa kamu mengira aku pikun? Kamu mau berpura-pura? Pergi dari rumah Jiang. Keluar dari rumah Jiang. kakek, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu. Seharusnya aku tidak bersikap seperti itu pada kakakku. Tapi kakek, semua ini karena aku terlalu menghargai hubungan ini. Kakek. Sejak kecil aku tumbuh di panti asuhan. Makanan kurang dan pakaian pun kurang. Banyak anak lain juga suka membuli aku. Berkali-kali, setelah diadopsi, aku dikembalikan. Sampai aku bertemu ibu dan kakak, baru merasakan hangatnya rumah. Itulah arti rumah dan keluarga bagi aku. Kakek, aku tahu aku salah. Aku mohon, tolong jangan usir aku dari keluarga Jiang. Kakek, aku mohon padamu. Dari awal aku sudah lihat sifat burukmu. Kalau bukan karena Siu dan Sia Opan yang terlalu sayang padamu. Kamu tahu bagaimana bisa bertahan di keluarga Jiang. Orang tua. HMPH. Sia Yuan, rekamannya. Jiang Wang, aku tanya kamu, sebenarnya ada apa di pesta pelantikan? Ada apa? Kakek, aku tidak tahu. Bukankah hanya begitu saja? Aku. Kamu tidak tahu. Aku tidak keberatan membantu. Kamu. Berpura-pura melukai lenganmu sendiri. Dan menyalahkanku. Dan juga, kamu sudah tahu identitasku tapi pura-pura tidak tahu. Menipu ibu dan kakak. Kakek, tidak seperti itu, percayalah padaku, kakek. Masih saja berdalih, katakan yang sebenarnya. Aku mengaku, semua karena aku terlalu cemburu padanya, Jiang Yuan. Saat itu aku balap mobil, terjadi kecelakaan, aku memohon pada ibu dan kakak. Meminta Jiang Yuan menanggung kesalahan, jadi aku menjebaknya. Kakek, aku tidak punya pilihan lain. Aku baru melakukannya. Sudah cukup, Xiao Yuan. Kali ini, bisa membersihkan nama. Terima kasih, kakek. Mereka pulang tepat waktu. Tunjukkan video ini. Lihat anak baik kesukaan mereka. Itu sebenarnya apa sih?
Tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkan mama dan kakak melihat video itu, sama sekali tidak boleh. Kakek. Kakek tua. Kakek, Jiang Yuan, apa kamu lakukan pada kakek? Aku melihatnya. Kamu yang mendorong kakek. Jiang Yuan, kamu ingin memutus hubungan dengan keluarga Jiang. Sekarang kamu malah menyakiti kakek. Apa maksudmu? Jiang Wang, kalau sampai terjadi sesuatu pada kakek, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dan kalian. Kalian tidak melihat ya? Jiang Wang mendorong kakek ke lantai. Kalian buta? Kamu bicara omong kosong. Kita melihat dengan mata. Bu, jangan bicara lagi. Cepat panggil ambulans. Kakek hampir tidak bisa bertahan. Seseorang, tolong. Cepat tangani luka kakek dan panggil ambulans ke rumah sakit. Ini bagaimana bisa terjadi? Cepat. Juan, cepat. Tunggu sampai dia sadar. Lihat bagaimana kamu berkelit. Pak. Jiang Yuan, Di pesta guru, aku merasa hatimu kejam. Ternyata kamu kejam, bahkan tidak lepaskan kakek. Aku beritahu kamu. kamu berpura-pura. Seandainya tahu, aku tidak akan membiarkan kamu keluar dari penjara. Biarkan selamanya agar tidak merusak keluarga. Aku kejam dan berpura-pura, tadi itu, kakek yang memintaku merekam. Bukti Jiang Wang memfitnahku. Apa? Setelah kalian nonton video ini, kalian pasti bisa tahu siapa yang sedang main dua muka. Kamu. Balik sana. Kamu bohong. Menyamar sebagai bukti tidak bisa dilakukan dengan sembarang ponsel. Ini pasti video AI yang kamu buat sebelumnya. Tapi ini benar-benar ponsel kakek, barusan kalian. Kakak, sekarang teknologi AI ubah wajah sudah canggih. Kamu harus percaya padaku, Kak. Cek waktu rekamannya, itu video AI atau bukan. Dalam waktu sesingkat itu, aku tak bisa menyelesaikan editing. Apa benar-benar ada bukti? Tidak bisa. Jangan biarkan mereka melihat ponsel. Xiao Wang, sakit perut? Tidak apa-apa. Kamu tidak terlihat baik. Apa yang terjadi tadi? Bu, Tadi kakak nggak sengaja. Ngenain aku satu pukulan. Jiang Wang. Aktor kayak kamu nggak main film. Sungguh sayang banget ya. Apa kamu takut kalau jati diri aslimu bakal kebongkar? Teras berusaha saya di sini. Kak, aku nggak kok. Jiang Yuan, berhenti bicara. Kalau kamu ketahuan nyenggol kakek dan mukul Xiao Wang, aku bakal kirim balik ke penjara. tenang dulu, Xiao Wang. Tahan sebentar, nanti tunggu ambulans datang, biar dokter cek lagi, ya. Mama, sudah sampai sini, kita lihat videonya. Tidak lama. Kalau buat bukti palsu, aku tidak akan memaafkan. Masalahnya dari Jiang Wang? Itu tidak mungkin. Jiang Wang tidak ada masalah. Selesai sudah. Selesai sudah. Apa yang terjadi ini? Kenapa? Jangan-jangan ponselmu rusak? Punya bukti video atau tidak? Kamu tidak akan berakting lagi di sini, kan? Tadi HP-nya tidak sengaja jatuh dan sekarang tidak bisa nyala lagi. Tapi bisa kuperbaiki nanti. Nanti setelah diperbaiki, buka. Aduh. Jiang Yuan, aku tahu kamu tidak suka aku, tapi tadi kamu memukulku dan dihentikan oleh kakek. Kamu bahkan mendorong kakek sampai terjatuh dan sekarang memakai HP rusak untuk memfitnahku. Ku bilang, bahkan orang sabar pun ada batas kesabarannya. Kamu gila ya? Bu, Kak.
Kalau kalian percaya padanya dan bukan padaku, Maka aku tidak perlu. tidak bisa lagi tinggal di sini. Baiklah, aku pergi. Liu Xiaowang. Mama tidak percaya padamu. Xiaowang, kami hanya ingin melihat dia berbuat apa supaya dia diam, tidak ikut. Ma. Toh dia adalah anak kandungmu, hubungan darah tak bisa dipisahkan, sedangkan aku selalu hanya orang luar. Ma, jangan pukul lagi, kakak sudah tahu salahnya. Berhenti. Jiang Yuan. Kamu jujur saja. Apakah kamu kembali merugikan kakek karena cemburu pada Xiaowang? Apakah aku sekarang berkata jujur penting? Hanya kakek yang percaya padaku dan kakeklah yang memanggilku kembali. Butler Lee bisa menjadi saksi, tapi kalian menanyaku? Sampai tahap ini berbohong. Kakek jatuh sakit, bilang kakek memanggil masuk, ponsel tidak bisa dibuka. Kamu bilang ada video mencemarkan Xiaowang di ponsel. Saya lihat kamu tidak Apakah berbohong atau tidak? Apakah mencemarkan atau tidak? Tunggu kita sampai di rumah sakit, tunggu kakek sadar, aku bersama kalian. Kakek akan memberitahu kebenarannya. Tidak bisa. Kalau pergi ke rumah sakit, orang tua itu. Pasti memihak padanya. Saat itu, aku tidak bisa menjelaskan lagi. Tidak bisa, tidak boleh biarkan dia ke rumah sakit, orang tua itu memang sudah tidak suka padanya. Kalau orang tua itu marah lagi, bagaimana? Tidak bisa, Xiaowang. Jika dia tidak ke rumah sakit, kapan kamu buktikan dirimu bersih? Kebersihan dia. Dia dapat masalah, kalian langsung panik. Aku, HMPH. keputusan dibuat. Jika kakek sadar dan menunjuk dia sebagai pembunuh. Lihat apa yang dia bisa katakan. Aduh, bagaimana ini? Ih, Bagaimana keadaan kakekku? Ada masalah serius? Oh, Tuan Muda. Hasil pemeriksaannya belum keluar. Kakek sudah tua. Kondisinya memang tidak baik. Sekarang dia jatuh lagi. Pemeriksaan butuh waktu. berikan padaku. Jangan berpura-pura baik hati di sini. Jelas kamu menyakiti kakek, masih berpura-pura di sini. Kok bisa? Sewaktu Tuan Jean pu Tuan Muda, American Gobrol sambil ketawa. Kenal wajah, tidak kenal hati. Betul, dia pura-pura baik, lalu menyakiti kakek. Ini. Kamu tidak perlu bicara omong kosong dengan mereka, tidak ada yang bisa dibicarakan. Tunggu kakek sadar, semuanya akan jelas. Bu. Kak, Menurutku, kakak mungkin tidak sengaja. Mungkin dia tidak sengaja dorong kakek. sudah cukup. Xiaowang, sampai sekarang kamu masih membela dia. Jelaskan. Apa aku perlu dia jelaskan? Yang dorong kursi roda itu dia, bukan aku. Bukan kamu. Uhuk, uhuk, uhuk. Kakek. Docte. Kakek, kamu sadar. Bagaimana perasaanmu? Ayah, kamu bangun tepat waktu. Kami mau tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Orang tua ini tak bisa bicara lagi. Kakek. Akhirnya kamu sadar. Ini salahku karena tidak menjaga kamu. Semua ini salahku. Xiaowang, kamu ngapain? Pengganlah Xiaowang, masalah kakek ini bukan salahmu. Kalau mau berlutut, harus Jiang Yuan. Aku tidak akan bangun. Ini semua karena aku tidak menjaga kakek. Kalau tidak, kakek tidak akan dirawat di rumah sakit. Kakek. Kamu ini. Orang tua, sekarang Jiang Yuan bilang bahwa Xiaowang yang mendorong kamu. Siapa yang sebenarnya mendorongmu? Tolong ceritakan sendiri. Kakek, silakan bicara. Jangan takut dengan orang lain.
Ya benar, kami semua ada di sini. Jangan takut, bicara saja. Jiang Wang, kamu sedang apa? Minggir. Kakek. Kakek. Pasien memang Memiliki penyakit kardiovaskular. Terjatuh. Ada gejala trombosis otak. Thrombosis otak. Iya. Keluarga kontrol, jangan biarkan pasien marah atau stimulasi. Dokter, tolong selamatkan kakek saya. Berapapun biayanya kami bayar. benar, kami mau bayar berapapun. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Kalian lebih baik keluar dulu. Silakan keluar. Pak Li, jujurlah padaku. Apakah Pak Tua yang meminta Jiang Yuan pulang? YK. Pak Tua menyukai Tuan Muda Yuan, ingin dia meneruskan usaha keluarga. Kau bohong, kakek sekarang tidak sadar, kamu hanya seorang pelayan. Bisa jadi kamu dan Jiang Yuan berkomplot untuk merebut harta keluarga Jiang kami. Tuan Muda Xiaowang, Seyadi Fitna, Telamelayani Tuan Semuride, Bagaimana Mankin ini terjadi? Saya bersumpah, Tuan menyukai Tuan Muda Yuan, kenyataan. Kamu. Sudahlah Xiaowang, terlepas dari apapun, kakek telah menunggu dia kembali selama setengah hidup. Kita biarkan dia pulang saja. Kakek diantar pulang oleh mereka, Jiang Wang tidak tahu apakah dia akan menyerang kakek, ikut pulang bersamanya. Dan mengawasinya juga. Bu, bagaimana kalau mereka mencelakai kakek? Tenang, kami semua di sini. Dia tidak berani. Aku antar kakek ke kamar dulu, ya. Aku temani. Bu, Aku juga. aku bantu kalian tempatkan kakek di tempat tidur. Hanya kamu yang pengertian, Xiao Wang. Halo Pak Zhang. Xiao Yuan, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah mereka mengganggumu lagi? Tidak, akhir-akhir ini baik-baik saja. Ada apa, Pak Zhang? Kau meneleponku, ada urusan apa? Begini, asetmu yang dulu akan dibuka lagi 3 hari. Lalu apa? Ada apa lagi? Selain itu, keluarga Jiang ingin bayar mahal agar Jiang Wang bisa menjadi muridmu. Waktu sudah ditetapkan, tepat 3 hari lagi. Kalau kau tak ingin, aku bisa batalkan. Tak masalah, tak perlu dibatalkan. Setuju saja, kita ketemu 3 hari lagi. Bro. Kita membicarakannya. Untuk merayakan kepulanganmu, malam ini kami sudah siapkan makan malam mewah. Kamu ngapain? Jiang Yuan, jangan abaikan adikmu. Kamu sudah gituin dia, dia masih ingin rayakan buatmu. Apa kamu masih mau menjelekkan dia? Gak apa-apa, MA. Kakak baru pulang, mungkin belum terbiasa punya keluarga lagi. Jangan dimasukkan hati. Kamu itu terlalu baik. MA, makan iga babi. Kak, minum 1. Ayo, minum 1. Kak. Kita bisa gak usah berantem lagi ga? Yang sudah berlalu. Asal kamu minta maaf, mereka pasti akan memaafkan. Sudah, duduk sini. Ibu sudah memaafkan kakak. Eh.
Aku gak enak badan, kalian makan dulu aja. Jiang Wang, kamu ngapain? Aku bilang kamu itu sampah, harusnya kamu udah mati di luar, ngapain balik ke sini? Jiang Wang, kamu gila ya? Kamu mau bunuh aku di sini? Aku udah tuang bensin di kamar kita berdua. Aku bakal nyalakan Apinya akan cepat menyebar sampai ke kamar kita berdua. Hahaha. Oh iya, ngomong-ngomong. Coba tebak, buat keluarga ini. kamu penting atau aku penting? Jiang Wang. Selamatkan ibuku, Kak. Selamatkan aku. Ibu Kak, selamatkan aku. Ah, ibu. Kakak masih di dalam. Tidak bisa pikir panjang, pergi dulu. Ibu Kak. Ambulalat pemadam selamatkan dia. Kak. Kalian yang lebih dulu melewati kamarku, kalian. Jangan takut, gak apa-apa. Jiang Yuan, aku menang. Kakak, Kamu baik-baik saja? Jiang Wang. Kamu kijam, begini kara kamu balas budi ke keluarga Jiang? Jiang Yuan, apa yang kamu lakukan? Tanya dia tahu apa, kamu tahu nggak, dia bukan cuma menuang bensin di kamar. tapi juga menyalakan api. Dia menaruh bensin di kamar kakek. Kak, kamu ngomong apa? Aku nggak, aku juga kena bakar kok. Kamu ngawur banget. Kalau Wawan yang bakar, dia bakar diri sendiri dong. Menurutku kamu yang teriak maling, kamu deh yang bakar. Kamu bener-bener nggak mikir. Menurutmu dia bakar diri sendiri? Aku bakar diri sendiri gitu? Tapi kamu nggak mati kan? Baik-baik aja kan? Cukup bukti, kamu nggak mau bakar diri sendiri. Ya, waktu kita selamatin Wawan, dia hampir kebakar. Kenapa kamu ketawa? Kayaknya aku bener deh. Kamu nggak bisa ngomong lagi kan? Ibu, Kakak mau bakar aku. aku takut, Bu. Jiang Yuan, saya sudah baik mengajakmu kembali ke keluarga Jiang, tapi kamu semakin kelewatan. Tuan dan Nyonya, apinya sudah padam. Untungnya tidak ada kerusakan serius, hanya beberapa kamar. Merusak beberapa tempat tidur, akan atur orang untuk membersihkan segera. Biksu yang berjaga. Pengurus Li. Panggil beberapa orang untuk jaga, buat Tuan Muda Yuan berlutut di halaman, tidak boleh bangun sampai dia mengakui kesalahan. Kali ini, kamu beruntung. Kau kira masih ada lain kali tidak? Jiang Wang.
Hei Kok. Tunggu sebentar Kak. Jiang Yuan, hei brengsek, kau mau ngapain sih? Datang tepat waktu. Baiklah Kak. Apa yang kamu lakukan, dia itu kakakmu. Jangan sentuh aku, bagaimana bisa melakukan ini, tolong aku. Pas banget kamu datang. Hai, Kak. Kamu lagi ngapain sih? Dia kan kakak perempuanmu. Jangan sentuh aku. Bisa ngelakuin hal begitu? Tolong aku. Bu. Shawang. Mana pakaian dalamku? Aku melihat dengan mata kepala sendiri, dia mengambil pakaian dalammu. Bukan aku tidak melakukannya. Jiang Yuan, apa kamu tidak punya rasa malu? Jiang Pan kakakmu. Bukan aku dengar teriak minta tolong di bawah, naik, dan lihat dia lari keluar dari kamar. Menabrak pelukanku. Xiao Wang, lanjutkan ceritanya, kemudian bagaimana? Bu, aku juga melihat dengan mata kepala sendiri dia keluar dari kamar kakak. Sayang sekali kamu tidak menjadi aktor, padahal jelas-jelas kamu yang keluar dari kamarnya. Jiang Yuan, kamu sampah dididik dari kalangan rendah. Sekarang bahkan alasan masuk akal pun tidak ingin dibuat-buat. Mungkin si Wang melakukan hal seperti itu? Mama, Celana dalam adikku hilang. kita akan menggeledah setiap ruangan sekarang. Siapapun yang menemukan pembunuh di kamarnya adalah pelaku sebenarnya. Siapapun yang kamarnya digeledah, tentu saja dialah pembunuhnya. Oke, mari kita mulai. Mengapa baunya menyengat seperti bensin? Tidak tahu cara membersihkannya? Saudari, kita tidak bisa membiarkan dia membersihkannya. Jika dia melakukannya, bukti akan hilang. Jiang Yuan, kamarku sudah digeledah. Tidak ada pakaian dalam. Sekarang giliranmu untuk memiliki kamarmu. Xiao Wang, kamu masuk dan lihat. Oke. Jiang Yuan. Kamu masih mau ngomong apa? Kamu masih mau ngomong apa? Kibisemu. Aku benar-benar nggak bisa puji deh. Berhenti bicara. Jiang Wang, kamu sengaja menjebakku, baru naik, dia jatuh ke pelukanku, gimana mungkin? Kamu sempat mengembalikan pakaian pribadinya ke kamarmu. Aku dan Mama melihatnya. Kamu melecehkan kakak. Dan saat itu, pakaian dalam kakak sudah hilang. Jiang Yuan, saat ini, kamu masih mau mengelak? Mama, keputusanmu tidak membiarkan dia masuk rumah karena miskin memang benar. Orang seperti dia sama sekali tidak layak Benar, kita membiarkan dia kembali dan mempersiapkan jamuan untuknya. Dia, Kamu diam saja. Aku dengan jelas melihat kamu keluar dari kamarnya, dan aku juga melihat dengan jelas kamu memegang pakaian pribadinya. Benar. Bukankah ada kamera di lorong? Cek saja rekamannya, pasti bisa tahu. Siapa yang keluar dari kamar Jiang Pan dan menyembunyikan pakaian pribadinya di kamarku? Setelah cek rekaman, akan jelas. Perlu lihat rekaman? Aku dan Xiao Wang adalah saksi. Kami menyaksikan sendiri. Di lorong, main kasar ke Jiang Pan. Masih mau ngeles? Kalau aku benar-benar mau ganggu Jiang Pan, menurutmu aku sebodoh itu melakukannya di lorong? mungkin saat itu kakak melarikan diri dan kamu ingin bawa dia kembali.
ketika ibu melihatmu. Bukankah ingin membawa kakak kembali ke kamar? Lupakan saja. Baik, periksa rekaman CCTV. Kalau tidak dia Kak. Kak, tidak perlu mengungkit luka lama karena orang brengsek ini. Kak. Tidak Egi kakak tidak Salma ITU. Untuk menjatuhkan orang jahat, kita butuh bukti. Kamu ngomongnya bagus. Kamu benar-benar keras kepala. Baiklah, kalau rekaman menunjukkan aku salah tuduh, aku akan minta maaf langsung padamu. Kenapa tidak ada gambar ya? Mungkin ada yang sudah tahu CCTV rusak, makanya sengaja menyuruh kita periksa di sini. Sengaja merusak kamera pengawas, sudah direncanakan sebelumnya. Kamu bilang di ponsel kakekmu ada bukti, sudah 2 kali sekarang. Berapa kali lagi kamu Jiang Wang, kamu benar-benar berusaha keras untuk menjebakku. Ya, Semalam berlutut di luar, mana mungkin punya waktu kembali merusak kamera pengawas. Lalu kenapa pagi ini kamu ada di dalam rumah? Tidak tahu berapa lama kamu berlutut atau kapan masuk. Tenguru's Lee. Dia yang membawaku kembali ke dalam rumah. Luka di tanganku. Dia yang membalut lukaku. Kalau tidak percaya, tanya dia. Kamu masih berani berdalih. Aku menyesal tidak membiarkanmu di penjara lebih lama. seseorang, keluarkan bajingan ini. Jangan biarkan dia masuk keluarga Jiang lagi. Cepat pukul dia. Berhenti. Nyonya, Tuan bilang dia melihat sendiri kalau Jiang Wang, anak angkat, masuk ke kamar Nona Pan. Apa? Kakek, Anda yakin? Syawang dia. Benar, dia orangnya. Tidak, bukan begitu. Xiaowang, jelaskan padaku apakah yang masuk kamarku itu kamu? Xiao Wang, katakan yang sebenarnya. Kamu hanya perlu mengakui Kakakmu tidak akan jika benar-benar kamu, tidak masalah. Tentu itu dia. Semalam setelah membalut luka Tuan Yuan, saya melihat dia merusak kamera pengawasan. Saya mengerti, kakak dan kakek tidak menyukai saya. Jadi meskipun ada bukti yang jelas, Mereka akan bersatu. memfitnah saya. Karena kamu tidak terima saya, takut saya merebut cintamu. Saya tidak akan merebut. Tanpa rumah, saya hanyalah yatim piatu, jika saya harus kembali ke masa lalu. Maka lebih baik mati saja. Xiao Wang. Xiao Wang, turunkan pisaunya. Ibu percaya padamu, kamu bukan orang seperti itu. Kakak percaya padamu. Dari kecil sampai besar, kepatuhanmu terlihat. Kalau Jiang Yuan masuk kamarku, percaya. Tapi kalau kamu masuk, Kakak pasti nggak percaya. Xiao Wang, cepat taruh pisau itu. Ibu. Kakak. Terima kasih bertahun-tahun. Atas perhatian kalian padaku. Tapi rumah ini tidak bisa menampungku. Xiao Wang. Membalas kalian di kehidupan berikutnya. Xiao Wang. Aduh, Xiao Wang. aduh. Aku benar-benar ingin belajar dari Master Yan. Sayangnya, tinggal 3 hari lagi. Xiao Wang, kamu gak bakal kenapa-kenapa. Pak Li, cepat panggil ambulans. YK. Sayang sekali, Semua ini salahmu. Aku tidak seharusnya membiarkanmu masuk keluarga Jiang. Kalau ada apa-apa terjadi pada Xiao Wang, aku tidak akan membiarkan. Ayo Bu, cepat. Sudah kakek. Jangan marah. Dokter bilang, tubuh Anda kurang sehat dan dalam pemulihan, jadi jangan sering marah. Xiaoyun. Kakek Pasti. akan mendapatkan keadilan untukmu. Sudah kakek, jangan khawatir. Serahkan urusan ini kepadaku. Di perjamuan 3 hari lagi. Aku pasti akan memperjuangkan. Tenang saja, diriku. Kakek bangun.
Oh iya, Bu. Aku dengar. Permainan piano kakak juga bagus. Bagaimana kalau kita undang dia ke acara ini? Kamu anak yang baik hati. Ayo pergi. Xiao Yuan. Xiao Wang ingin mengajakmu menghormati Master Yan, tidak mengganggu. Jiang Yuan, Xiao Wang dengan niat baik mengajakmu pergi ke perjamuan guru. Jangan tidak tahu diri. Ah, Serang dia sekuat tenaga. Perjamuan guru, aku tidak perlu murid siapapun. Hal seperti itu hanya dilakukan oleh mereka yang tidak berguna. Saja yang membutuhkannya. Kamu kok nggak tahu terima kasih sih. Seorang seperti kamu. Beraninya bicara besar. Kamu tahu betapa berharganya nama Master Yan? Hahila. Jiang Yuan, Xiao Wang bawa kamu belajar ke guru. Kenapa kamu kurang bijaksana dibanding adikmu? Masalah lalu Xiao Wang gak diungkit lagi. Kamu mau tunggu sampai keluarga hancur baru puas? Hancurnya keluarga kalian ada hubungannya sama aku? Kamu. Sudahlah, kelihatannya kakak masih marah sama aku. Kalau kakak gak mau, maafin aku. Aku gak bisa bertahan di keluarga ini. Tidak ada artinya. Rumah ini tidak bisa menampungku. Lebih baik aku mati saja. Xiao Wang. Sekarang aku bunuh diri, jangan cegah. Xiao Wang. Xiao Wang tenanglah ya Xiao Wang. Ia si Guam, orang seperti itu tidak layak. Xiao Wang, di rumah ada tempat untukmu. Kita pergi. Kalian berdua tolol. Jelas sekali Jiang Wang yang selalu menjebat Xiao Yuan, kalian benar-benar buta. Kakek. Kakek, apa kabar? Ayah. Dokter bilang Perlu waktu pemulihan lagi, kamu bisa bicara kenapa? Kenapa kalian tidak ingin melihat aku baik-baik saja? Aku marah banget sama kamu berdua yang bodoh ini. orang tua bangka Bicaranya jadi lancar banget. Nggak bisa. Gak bisa kasih mereka kesempatan ngobrol, aku dalam bahaya. Kakek, kenapa ngomong begitu? Apa kakek benar tahu sesuatu? Aku paham sekarang, aku tahu semuanya. Kakek, apa dari awal kakek sudah kerja sama dengan Jiang Yuan? Apa kakek memang berniat mengusirku dari keluarga Jiang? Kakek. Aku nggak nyangka kakek bisa sebegitu pilih kasihnya. Aku nggak nyangka ternyata kamu begitu berat sebelah. Baiklah, Kalau kalian semua nggak suka sama aku, mendingan aku mati aja sekarang. Puas, kan? Hei Xiao Wang. Xiao Wang, kembali. kenapa ngejar mereka? Kakek, jangan kejar lagi. Kakek. Kamu udah baik-baik aja. Xiao Yuan. Kamu sudah mengalami kesulitan, tapi tenanglah. Pasti akan membela kamu. Dia Jiang Wang. Tidak akan bertahan lama, dia tidak pantas memakai nama Jiang. Sudahlah, kakek. Tidak ada yang Lebih menyenangkan daripada kesehatanmu pulih. Mereka tidak penting. Baiklah Xiao Yuan. Kakek baik-baik saja. Kakek sudah suruh pengurus Li untuk memperbaiki ponsel itu. Begitu ponselnya selesai diperbaiki dan lihat videonya, semua akan terbuka dengan sendirinya. Usah khawatir, Kek. Aku tangani sendiri perjamuan hari ini. Kek tinggal tenang saja. Lihat penampilan hebatku. Baik. biar aku mati di sini saja. Balik kemari. Xiao Wang, jangan bersemangat. Kita bisa janjian dengan Master Yan, menghormati Master Yan. Bukankah itu impianmu? Bu, jangan halangi aku lagi. Sudah. Kakek selalu pilih kasih. Jangan dipikirkan. Nggak apa-apa, jangan nangis. Lap air mata, ayo pergi. Jangan buat Master Yan nunggu. Tunjukkan kemampuan terbaikmu. Iya.
Xiaowang kita hebat sekali. Dengan lagu ini pasti menarik perhatian Master Yan. Master Yan pasti bakal suka. Bu, jangan terlalu memuji aku. Aku nggak sehebat yang ibu bilang. Tidak tahu apakah Master Yan punya prasangka terhadapku, juga tidak tahu apakah akan ada kejadian tak terduga hari ini. Santai saja, aku sudah ganti hotel untuk menghindari kejadian seperti terakhir kali. Lagi pula, sekian banyak usaha yang kita lakukan untuk undang Jiang Yuan hari ini, dia tidak peduli. Pasti dia tidak akan datang untuk buat kado. Kenapa dia datang lagi? Jiang Yuan. Jiang Yuan. Tadi kami undang rumah, kamu tidak mau datang. Sekarang pakai baju palsu merek terkenal ke sini. Kamu tidak punya malu ya? Kalian undang saya untuk jadi murid, tentu saja saya menolak. Saya tidak perlu jadi murid. Kesini untuk apa? Mau numpang nama besar keluarga Jiang, naik daun seperti Dewa Yan. Bergaul orang-orang terkenal, jadi dikenal. Depan kakek bicara lain, belakang bicara lain lagi. Licik, benar-benar seseorang ini bermain hebat, sampah dari kelas bawah. Kamu kira pakai barang palsu bisa jadi tuan muda? Pasti mahal nih barangnya. 3.000. Memang 3.000. Cuma, harus tambah 0. 3 juta. Aku bilang, saudaraku yang baik, kamu bahkan tidak tahu cara membual. Tahu tidak? Di dunia ini, orang yang berani bilang setelan jasnya lebih dari 30 juta tidak lebih dari 5 orang. Kamu pakai barang palsu ini dan berani datang menipu, benar-benar lucu. Sudahlah. Hanya baju saja, aku benar-benar tidak punya waktu untuk ngobrol di sini dengan kalian. Kapan pesta perjamuan terima kasih dimulai? Apa? Kamu ingin makan gratis di sini? Setelah semua kamu lakukan? Jangan harap bisa berpura-pura di bawah nama keluarga Jiang kita. Aku, Zheng Xiu, tidak punya anak seperti kamu. Master Zhang Laoyan pertama kali muncul di publik dan mengadakan pesta. Apakah dia akan menerima anak angkat Jiang sebagai murid? Jiang Wang itu sombong dan kurang moral. Apakah Master yang tidak takut reputasinya rusak? Hari ini Guru Yan Ungkap identitas aslinya, benar? Tidak ada komentar, semua harap tenang. Guru Yan adalah orang muda yang sangat rendah hati. Kalian jangan sampai lengah. Kalau tidak, hotel kalian juga tidak usah dibuka lagi. Mengerti? Tuan Zhang. Maksudmu? ingin mengusirku. Bagaimana? Kamu takut kan? Tuan Zheng. Terima kasih, ya. Terima kasih sudah melepaskan saya mulai hari ini. Saya dan keluarga Jiang kalian tidak ada hubungan lagi. Tentu saja. Jangan coba-coba mendekat. Kamu. Apa yang kamu lihat? Bukan orang keluarga Bahkan kalau kamu orang keluar, memukulmu tetaplah pantas. Jiang Yuan, saya sarankan kamu sadari posisimu. Kamu sudah bukan keluarga Jiang kita, kamu hanyalah orang biasa di lapisan bawah masyarakat. Orang biasa. Tamparan ibu ini untuk mengajarimu bagaimana menjadi manusia, agar nanti Tidak tahu terima kasih. mengecewakan anggota keluarga. Xiao Wang. Jiang Yuan, berani sekali kamu memukulku. Bu, Jiang Yuan, kamu bahkan tidak berpura-pura lagi? Xiaowang mengingatkan, perlu sampai memukulnya? Aku berpura-pura. Aku hanya berpura-pura. Bagaimana cara kalian memasangnya dengan lebih baik? Saya ditipu hingga masuk penjara.
Berpura-pura miskin untuk menggaji saya. Dia duduk di dalam mobil mewah, berpura-pura sakit dan meminta uang kepada saya. Tahun-tahun ini, Fitnah, penindasan, penghinaan, pelecehan, dan perundungan terhadap saya. Dan dia, Di penjara. Dia ingin menyuruh seseorang membunuhku. Kamu bilang ke saya, kalian punya kualifikasi apa untuk mengajar saya? baiklah, Dasar anak durhaka, seharusnya dulu aku tidak melahirkanmu. Baiklah, anak durhaka, seharusnya dulu aku tidak melahirkanmu. Mau apa? Lepaskan. Mau memukul? Jiang Yuan, lepaskan. lepaskan aku. Mr. Zhang, Sebaiknya kamu pahami baik-baik. Sekarang siapa kamu? kamu bukan ibu saya lagi. Selama bertahun-tahun ini, kamu telah Menyebabkan luka demi luka pada saya, termasuk tamparan hari ini. Semua ini akan saya ingat, dan saya akan mengembalikannya satu persatu kepadamu nanti. Ibu, Jiang Yuan, jangan pukuli ibu, tidak punya hati nuranikah kamu? Jiang Yuan, saat ibu berkata untuk menguji kamu dulu, saya merasa sedikit kasihan padamu. Sekarang lihatlah. Apa yang ibu katakan benar sekali. Orang sepertimu tak pantas menyandang nama Jiang. Saya yang tidak berbakti. Jadi tanyakan padanya, tanyakan pada wanita ini, ketika dia mengirim putranya sendiri ke penjara. Apakah yang dia lakukan adalah keadilan? Saya beritahu kalian. Mulai hari ini, Saya Zhang Yuan. tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Jiang. Tunggu. Sudah bicara sejauh ini, anak durhaka, jangan gunakan nama keluarga Jiang untuk hidup seenaknya. Kamu pergilah dari sini. Keluarga Zhang. Pikir saya datang ke sini hari ini karena nama besar keluarga Jiang? Aku kasih tahu kamu. Selama bertahun-tahun ini aku selalu mengandalkan kemampuanku sendiri. Kemampuanmu? Oh, kemampuan apa? Cuci piring? Atau seperti waktu itu? Menyamar jadi badut untuk cari perhatian? Hahaha. Hei, mau ngapain kamu? Di depan umum seperti ini, kamu berani memukul orang. Keamanan, cepat usir narapidana ini. Jika ada masalah, hotel kalian tanggung jawab. Beranti. Beranti. Yo. Tuan Zheng, apa ini? Ku bilang, hari ini upacara penerimaan magang Xiaowang di rumah kita. Dia akan magang kepada si Zirang. Master Yan berkata, tidak ada personel tidak berwenang diizinkan masuk. Bisnis apa yang Anda jalankan? Maafkan saya, Tuan Jiang. Kami menerima pelatihan profesional. pria ini, Setelan ini jelas berkualitas tinggi, baik kain maupun pengerjaannya tampak tidak mungkin palsu. Kami kira Anda mengundang tamu terhormat. Karena itu, Ini bukan palsu. Bagaimana mungkin ini Orang ini, bagaimana mungkin bisa pakai jas sebagus ini? Zhang Yuan. Apa kamu pakai uang keluarga kita buat beli jas ini? Mulut bilang mau putus hubungan. Akhirnya pakai uang keluarga Jiang juga. Benar-benar bodoh. Kamu ngomong apa? Bukannya kamu profesional? Oh iya, pas banget, kasih tahu mereka jas ini buatan siapa. motif ini. Tanda ini, jangan-jangan buatan Master Gaelberg dari luar negeri. Benar sekali, Master Gaelberg tiap tahun cuma buat 3 jas. 2 hari lalu dengar ada orang besar dari Cina memesan jas terakhir ini. Nggak nyangka itu Anda. Bagaimana bisa seperti ini? Untuk jas, saya tidak pernah bercanda. Saya pernah berkunjung langsung ke tempat guru Gaelberg. Tidak mungkin salah. Orang ini hanya sampah rendahan. Bagaimana mungkin dia bisa begitu? Mungkin dia punya kebiasaan mencuri. Jas ini kamu curi, bukan? Jadi maksudmu, setelah kita bertemu pagi ini, aku terbang ke luar negeri. Bukan hanya mencuri jas guru Gaelberg, tapi kembali sebelum acara pesta kalian dimulai. Belum lagi waktu yang cukup. Aku tanya, apa acara terima kasih ini?
Apa yang membuatnya pantas repot seperti ini? Semua di hotel materialistis, orang ini dengan keluarga Jiang. Tidak ada hubungannya, cepat usir dia. Orang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang, usir dia. APA. Master Yan itu orang muda yang sangat rendah hati, kalian harus benar-benar berhati-hati jangan sampai meremehkannya. Meskipun orang ini muda, tapi pakaiannya mewah, jelas bukan Master Yan. Maaf Tuan, hari ini hotel ini sudah dipesan oleh grup Jiang dan juga Master Yan akan hadir. Ini masalah besar lagi pula. Anda bukan tamu undangan acara ini, silakan tinggalkan tempat ini. Tuan, tolong jangan membuat kami kesulitan. Keamanan, bawa pria ini keluar. Tunggu, kenapa kamu yakin aku bukan tamu undangan untuk acara ini? Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Sil ini memang buatan khusus dari keluarga Jiang. Aku hanya memesan 5. 1 untuk Master Yan, Tuan Zhang, dan 3 master lainnya. Bagaimana mungkin dia punya? Jiang Yuan, tak kuduga kau bisa meniru Sil. Hah, pikirkan dulu, Sil ini dari keluarga Jiang kami. Kalau palsu, bagaimana tidak bisa membedakannya? Ternyata, kakek bilang kalian semua adalah orang bodoh yang buta. Benar sekali. Jiang Yuan, terakhir kali kupanggil kau kakak. Tolong segera pergi. Jangan berpura-pura jadi orang terpandang, tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Orang ini anak durhaka. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Cepat usir keluar. Seiya me lia Camus Berpakayan Mewa, me rend à Kandiri. Kamu hanya penempel yang keras kepala. Parasit pemuja uang, angkat dia keluar dari sini. Tunggu sebentar. Tuan Zhang seharusnya sudah sampai. Kan? Tunggu. Bagaimana kamu tahu? Saya sarankan sebelum bertindak, pikirkan akibatnya. Saat Tuan Zhang Tanyakan, siapa aku? Kamu punya kualifikasi untuk mengusirku? Pekerjaan yang kamu banggakan hilang. Tahu hubungan dengan Tuan Zhang. Jika dulu demi Tuan Zhang tidak akan mempermasalahkanmu. Tapi hari ini pesta murid baru Xiaowang. Aku tidak ingin seperti dulu, kamu merusak pesta ini. Jiang Yuan, aku tahu kamu tergiur dengan kekayaan dan kejayaan keluarga Jiang, tapi sekarang semua meninggalkanmu. Itu akibat ulahmu sendiri. Masih belum mengerti, ini adalah seorang pelanggar hukum yang bermoral buruk, memanfaatkan nama Tuan Zhang untuk memanfaatkan keluarga Jiang mendekati Master Yan. Semua yang kualami selama bertahun-tahun ini, termasuk masa tahanan ini. Mana yang bukan rencana kalian sendiri? Baiklah, Bagaimanapun, kamu bukan tamu keluarga Jiang. Perji. biarkan aku pergi. Bawa Pak Zhang ke sini. Jika dia mengatakan aku palsu, aku tidak akan tinggal di sini sedetik. Hahaha. Aku katakan sekarang, bahkan jika Pak Zhang datang, aku tetap akan mengusirmu. Pak Zhang tahu siapa kamu. Dia mengerti aku. Hei, Jiang Yuan, kamu sombong ya, ingin Pak Zhang datang. Apakah tahu dia? Siapa? Dia adalah figur penting di dunia musik. Bisa membuatmu tunduk dan patuh. Jadi, simpan saja gaya berpura-pura itu, jangan sampai nantinya menabrak tembok. Kamu akan jadi bahan tertawaan. Kamu dengarkan, Jiang Yuan, menghancurkan pesta bimbinganku tidak akan membawa keuntungan bagi kamu. Baiklah, aku pergi. Aku ingin pergi, tapi Jangan menyesal. jangan menyesal. Kamu sudah tidak bisa berpura-pura. Aku tidak bisa berpura-pura. Apa maksudnya? Aku kasih tahu. Seumur hidupku paling gak suka sama orang kaya kamu. Usir dia keluar. Beranti. Pak Zhang, kenapa datang sendiri? Apakah suaranya berisik dan ganggu istirahat? Bukankah saya bilang jangan perlakukan Master Yan dengan buruk? Adu, Pak Zhang. Jangan khawatir, semua sudah diatur. Semu appelé Melia Anak Mudayang Grandati.
Mereka harus hormat. Tidak mungkin memperlakukan Master Yan dengan buruk. Sedangkan orang ini, Diadusir dari Mejiaole Pakzeng, Tidak Bermoral, Munafik, Mangeant Quelqu'un. Kami bersiap mengusirnya. Jangan khawatir, dia tidak akan mengganggu Anda. Bagus. Jadi ini cara hotel kalian bekerja? YK. Berterima kasih atas pengingat Anda. Kalau tidak akan bertemu tokoh besar seperti Master Yan. Bu, seperti Master Zhang, pendengarannya sangat tajam. Kita ribet di sini, pasti dia terganggu. Sekarang Tuan Zhang sudah datang. Saya ingin kau pergi dari sini dengan terhormat. Tapi kamu tidak mau dengar, membuat keributan ini. Jadi sekarang, kamu mau pergi sendiri? Atau kamu mau saya patahkan kakimu dan buang kamu keluar? Orang tidak tahu diri seperti ini, jangan salahkan kami. Keluarkan dia, kalau mengganggu Master Yan. Itu tidak akan baik, ya? Cepat, angkat dia keluar. Cepat, jangan bergerak. Di saat seperti ini, kamu masih belum mau memberitahu mereka? Saya nggak tahu pendapat kamu. Pokoknya saya sudah nggak tahan. Pak Sang. Ada nggak enak dilihat? Bilang, saya bantu usir hambatan. Perji. Baiklah. Pak Zhang, sesuatu bikin Anda nggak senang? Kenapa kami nggak paham? Iya, Pak Zhang. Anak ini cuma mau merayu Master Yan, cuma sampah aja. Kami lagi siap-siap musir dia, biar bisa sambut Master Yan nanti. Merayu. Saya lihat sendiri dia naik ke puncak dunia musik. Dia dengan usaha sendiri jadi orang yang hebat. Dia nggak perlu numpang siapapun. Pak Zhang, maksudnya apa? Dia itu orang yang melanggar etika sosial. Menurut saya, kalianlah yang sampah, demi seorang anak angkat. Menipu putra kandung masuk penjara, kalianlah yang melanggar nilai keluarga. Pak Zhang, maksud Anda apa? Ini masalah keluarga kami, tak perlu campur tangan. Bicara buruk. Camus. Bagaimanapun, ini masalah keluarga kami. Tidak perlu bicara buruk di sini. Camus. Pak Sang, tidak perlu buang kata dengan mereka. Ya, kan ada piano di sana, Anda bisa pamer sebentar. Sudah jelas, bukan? Tidak perlu. Mereka yang buta hati dan bodoh tidak akan menjadi. Kalau mereka punya sedikit pengetahuan musik, tidak mungkin memanjakan anak angkat tak berguna seperti itu. Kau, Ah. Ibu, lihat dia. Jiang Yuan, jangan pikir karena dekat dengan Tuan Sang, jadi bisa menghina anakku. Tuan Sang, jangan hanya dengar sepihak darinya dan mempengaruhi Xiao Wang dengan cara buruk. Ibu, aku akhirnya mengerti, mereka semua kompak. Ini, Master Yan tahu yang benar. Setelah dia datang, biarkan Xiao Wang mainkan satu lagu. Dia tentu bisa membedakan. Hahaha, malah jadi Dewa Yan. Dewa Yan kan ada di sini. apa? APA. Dia itu Dewa Yan. Tuan Zhang, apa kamu bercanda? Hei Zhang, jangan pikir kami nggak tahu kalian berteman, tapi nggak usah anggap kami anak kecil. Anak ini muda, belum dewasa, mungkin dia Dewa Yan. Ketahuan sifat aslinya menghadapi Tuan Zhang. Bahkan tidak pakai penghormatan. Bagaimana mungkin Master Yan menerima murid dengan sifat seperti kamu? Yan Liu Yang si Master Yan sudah terkenal sejak muda. Hilang hampir 7 tahun. Kebetulan saat kalian menipunya masuk penjara, kalian tahu. Seberapa besar kalian merusak dunia musik? Master Yan. Saya tahu Anda ungkap identitas sebenarnya. Kembali ke dunia musik. Tapi dalam situasi sekarang, sebaiknya Anda pakai topeng sekali lagi. Guru Yan, tolong pakai lagi. Pakai saja. Dengan lagu terbaikmu. Umumkan pada orang buta hati ini. Yan Liu Sheng kembali.
Aku Jiang Yuan. Adalah Yan Liu Sheng. Lagu ini ciptaan Guru Yan, sulit, yang bisa memainkannya baik, selain Guru Yan. Siapa lagi yang bisa? Tidak mungkin. Dia cuma orang miskin, mana punya uang belajar piano. Bagaimana mungkin dia adalah Master Yan? Dibandingkan dengan Master Yan, aku lebih penasaran sama kamu. Seharian pakai baju bagus, punya guru yang baik, pakai piano yang bagus. Tapi sampai sekarang lagu, dua macan, saja tak bisa main dengan baik. Hanya bisa bilang bahwa meski burung merak basah tetaplah burung merak, ayam kampung makan sebaik apapun. Tetaplah ayam kampung. Hahaha, kamu. Burung merak. Kalian bilang dia. Anak ini hanyalah seorang buangan dari keluarga Jiang kita. Bermain piano hebat, ada apanya? Keluarga Jiang kita banyak uang. Main sebaik apapun, tetap harus melayani orang kaya seperti kita. Benar, kamu bisa main piano. Apa hebatnya? Kamu bisa jadi artis? Nah, piano ini kita gak usah belajar lagi. Jiang Yuan, kamu lihat kan? Meskipun kamu Master Yan Liu Sheng, kenapa? Aku pewaris tunggal keluarga Jiang. Harta keluarga Jiang adalah milikku. Di mataku, kamu itu cuma burung yang bisa ngoceh. Jangan bicara lagi, Xiao Wang. Ayo pergi. Berhenti. Kakek, kenapa Anda datang? Kalau saya tidak datang, nama baik keluarga Jiang akan hancur oleh kalian. Dan akan menjadi bahan lelucon besar di industri ini. Apa maksudnya, Pak? Jangan panggil aku ayah. Keluarga Jiang kita tidak punya menantu seperti kamu. Anakku. Selama ada kakek di sini, kamu tidak akan mengalami kesusahan sedikit pun. Ya, Hei, bukankah itu ponsel yang sebelumnya pecah? aku bilang semua ini karena aku terlalu cemburu pada Jiang Yuan. Saat itu, aku balapan dan mengalami kecelakaan, aku memohon pada ibu dan kakak untuk meminta Jiang Yuan menggantikan aku menanggung dosa. Maka dari itu aku menjebaknya. Kakek. Semua ini karena aku terlalu takut. Aku takut Jiang Yuan kembali. Mengambil semua yang menjadi milik keluarga Jiang. Kakek. Aku melakukannya karena itu. Xiao Wang, kamu. Mama, jangan percaya mereka, video sintetis AI, semua palsu. Kalau AI, sekali periksa pasti ketahuan. Tapi, semuanya, tetap tonton videonya sampai selesai. Dan juga, Nona Pan, kamu bukan selalu ingin tahu siapa yang masuk kamarmu hari itu? maksudmu, Tak disangka anak asuhmu adalah orang seperti ini. Barusan saya lihat dia kasar, sombong sekali, ternyata dia binatang yang mengincar kakaknya. Tadi kakaknya juga merangkul anak asuh itu, siapa tahu dua orang itu memang jatuh cinta sungguhan, mungkin saja. Dasar binatang. Bu, jangan percaya mereka. Brengsek, salahku buta mata. Kau bukan hanya buta mata ya. Demi seseorang yang licik, kau tega menyakiti anak kandungmu sendiri. Membuat keluarga Jiang kacau balau, hampir menghancurkan rumah tangga. Kau bukan hanya buta, kau juga bodoh. Sekarang, saya resmi mengumumkan bahwa grup Jiang kami akan diteruskan oleh Jiang Yuan. Adapun kau, Zheng Xiu, kau sudah dikeluarkan dari daftar direksi grup. Mulai sekarang kamu tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Jiang.
Tidak ada hubungan lagi. Tentang kamu. Hachi, Jean-Gans Salakan accuse Jadi Galak. Kudengar kamu bikin masalah sama kakakku. HEI. Lihat baik-baik siapa aku ini, cepat lapor kalau aku mau ketemu Bapak. Bapak sudah perintahkan, kalau lihat kamu langsung usir keluar. HEI. Cucuku benar-benar hebat, gitar ini dimainkan dengan sangat bagus. Ya dong. Kakek, kalau kamu suka, saya akan main setiap hari untukmu. Baik, baik. Hahaha.